kekuatan bawah sadar kita ini mampu menghadirkan, menghidangkan sesuatu yang kita anggap kita tidak bisa, padahal bisa. Karena manusia itu unlimited dalam rasa, unlimited dalam rasa. Jadi bawah sadar sekali lagi harus benar-benar difahami cara kerjanya. Kalau paham cara kerjanya, tinggal injek saja sesuatu yang positif, maka apapun yang Anda inginkan itu, saya nggak bilang insya Allah kalau bab ini pasti akan terrealisasi cepat atau lambat. Supaya kemudian kita bisa memiliki penghasilan 10 juta pertama. Nah, kalau teknik dari Gus Baraja sendiri bagaimana tuh? Ya, UMR Anda potong 10%, sedekahkan rutin. Rutin. Tiap bulan sekali. Tiap bulan sekali. Tapi biasanya kalau praktek ini, Mas, nggak 1 bulan, Mas. Bulan pertama potong 10%. Perhatikan baik-baik rezekinya. Kalau ada rezeki dari jalan yang berbeda, ambil lagi 10%, keluarkan lagi. Terus begitu. Saya tidak yakin kalau rezekinya nggak bertambah. Ya, kalimat saya tidak yakin kalau rezekinya tidak bertambah. Assalamualaikum, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendra, ketemu lagi ya. Iya, terima kasih diterima di kediaman Gus Baraja. Siap. Kita akan ngobrol lagi tentang subconscious mind gitu ya. Pentingnya program bawah sadar, pikiran bawah sadar gitu. Yeah. Karena segala sesuatu yang kemudian sudah masuk ke situ biasanya sering jadi kenyataan gitu. Orang melakukan apa aja dasarnya itu gitu. Nah, bagaimana menurut Gus Baraja pentingnya program pikiran bawah sadar ini jika kemudian orang pengen progresif secara finansial gitu? Oh ya, siap. Makasih Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ngaji Rasul semuanya sehat, bahagia terus buat Anda semuanya. Baik, subconscious mind, bawah sadar ya, bawah sadar. Jadi pikiran sadar itu hanya 12%. Ini hemat ilmunya ya, tapi kalau orang spiritual malah biasanya sampai 5% aja Mas Hendra. Kalau subconscious mind-nya atau pikiran bawah sadarnya itu bisa lebih dominan 88 sampai 90 bahkan 95. Nah, bawah sadar ini menurut saya cara kerjanya cukup unik dan mempunyai atau memiliki peran yang sangat besar dalam hidup kita. Karena kita sudah dianugerahi pikiran bawah sadar, hati atau apapun itu istilahnya, sebenarnya semua peran hidup kita masing-masing itu dipegang oleh diri kita masing-masing sebenarnya ya. Jadi ibaratnya bagaimana caranya setiap sugesti atau keinginan kita itu berada penuh di dalam bawah sadar kita. Cuma hari ini memang banyak yang kepleset Mas Hendra, karena tidak adanya pemahaman ya, bukan ketidaktahuan, karena tidak adanya pemahaman tentang terkait bawah sadar itu sendiri dan seberapa besar pengaruh bawah sadar terhadap kehidupan kita masing-masing. Jadi andai saja teman-teman, saya selalu berandai-andai di video saya juga, saya sering mengatakan bahwa andai saja teman-teman tahu bagaimana dan seberapa luar biasanya pikiran bawah sadar, Anda nggak akan cari siapapun. Nggak akan cari siapapun. Ya paling Anda membutuhkan figur otoritas itu untuk mendampingi spiritual. Tetapi pada akhirnya ya diri kita yang akan menentukan bagaimana diri kita nantinya. Gitu. Ya, bagaimana diri kita nantinya. Jadi bawah sadar itu mengambil peran penting dalam hidup kita. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa ibarat semisal teman-teman tahu seberapa luar biasanya bawah sadarnya, nggak akan cari orang lain, nggak akan cari kiai, nggak akan cari dukun, nggak akan cari paranormal segala macam. Iya, mungkin lebih ke yang positif. Cari kiai hanya untuk mendampingi perjalanan spiritual. Tapi bukan untuk membantu mewujudkan impian. Oh, tidak ada. Bahkan tidak ada kiai yang mengatakan demikian. Malah kiai ataupun di luar kiai mengatakan demikian, ini tanda tanya besar ini. Ada kepentingan di balik itu, karena jika benar-benar seorang kiai dia malah apa ya istilahnya, jadi nyilik nih hati atau ngecilin supaya mereka atau muridnya tidak ketergantungan kepada dia gitu. Kalau kiai pasti paham ini, tapi mohon maaf kalau di luar kiai biasanya malah memang sengaja, kebanyakan kalau saya perhatikan ya, karena ini saya menarik kesimpulan dari beberapa peserta yang datang ke saya Mas Hendra, mereka jadi seakan-akan memang dibuat ketergantungan gitu, apalagi diminggirkan sedikit ke hal-hal yang mistis misal begitu. Itu kan cuma perkara bawah sadar. Nah, saya ada sebuah cerita dan pertanyaan unik nih buat teman-teman, boleh sambil komen nanti di kolom komen ya. Saya pernah bertanya, semisal, contoh misalkan kita berdua Mas Hendra, Mas Hendra sedang berselisih dengan saya, berselisih pendapat. Kemudian memang di lingkungan kita itu dogmanya adalah dogma mistis. Kemudian sekali waktu
saya menggunakan mistis itu, saya ngelempar rumah Mas Hendra dengan, mohon maaf, telur busuk, paku karat, misal begitu. Iya. Terus yang macam-macam lah, pokoknya kembang segala macam. Ketika Mas Hendra bangun malam atau subuh, Mas Hendra nggak ngeliat saya, tapi di rumah Mas Hendra sudah ada pecahan telur dan lain sebagainya. Kira-kira yang muncul di pikiran Mas Hendra apa? Pasti diguna-guna. Diguna-guna, entah Dapat kiriman. iya, entah karena apa, tiba-tiba dalam 1 minggu Mas Hendra beneran sakit. Pertanyaan saya sederhana, itu karena saya yang ngirim, cuma sekedar ngirim ngelempar, atau Mas Hendra yang membuat diri Mas Hendra sendiri sakit karena sebab ketakutan? Gitu. Diri sendiri ya? Ya, nah akhirnya kesimpulan teman-teman menjawab semuanya, ya kalau dipikir-pikir, pikirannya sendiri yang membuatnya sakit. Gitu. Apalagi jangan sampai malah kita menuangkan keyakinan kita pada itu. Sebenarnya kalau sudah menuangkan keyakinan pada itu, ya juga nggak butuh orang lain. Gitu. Tinggal ritual aja sendiri, kalau emang yakin jadi gitu. Makanya semuanya akan terjadi sesuai dengan apa yang diyakini. Gitu. Jadi kalau saya boleh sama-sama kita belajar ya, minggirlah dari hal-hal negatif yang akan merugikan Anda gitu. Jadi tinggal kelola aja. Sekarang hidangan kan banyak nih, ilmu nih, ada ngaji Roso, ada banyak channel yang mengajarkan tentang sesuatu yang lebih logically gitu ya, masuk akal, dan sebenarnya juga ngajarin bahwa diri kita ini punya potensi besar asal benar-benar kita menggalinya. Tapi garis bawahnya di sini bahwa kekuatan bawah sadar kita ini mampu menghadirkan, menghidangkan sesuatu yang kita anggap kita tidak bisa, padahal bisa. Karena manusia itu unlimited dalam rasa. Unlimited dalam rasa. Jadi bawah sadar sekali lagi harus benar-benar difahami cara kerjanya. Kalau paham cara kerjanya, tinggal injek saja sesuatu yang positif, maka apapun yang Anda inginkan itu, saya nggak bilang insya Allah kalau bab ini pasti akan terrealisasi cepat atau lambat. Seperti itu Mas Hendra. Oke. Kadang yang jadi PR-nya teman-teman itu kan supaya geser dari yang tadinya supaya geser ke bawah sadar dan kemudian menjadi action, menjadi tindakan, itu kan yang menjadi PR gitu. Nah kalau di teman-teman yang datang ke Gus Baraja di kelas dan seterusnya itu, cara nginstallnya gitu biasanya pakai teknik apa Gus untuk nanam program bawah sadar yang menguntungkan bagi teman-teman yang ikut? Gitu. Yang pertama, wajib itu merubah habit. Temukan habit buruknya, singkirkan, ganti dengan habit yang baik. Kadang memang di proses itu menemukan kendala Mas Hendra, dan saya sangat paham itu. Nah, untuk mendukung agar ikhtiar merubah habit itu lebih cepat dan lebih mudah masuk dan melakukannya dengan senang hati, ya emang biasanya dengan injek sugesti, kayak dengerin audio terapi gitu. Karena percaya tidak percaya, mau cepat atau lambat, sugesti atau terapi yang di dalamnya ada sugesti itu pasti akan masuk dan akan merubah semuanya, merubah diri kita dulu ya, merubah habit kita dari yang negatif ke positif, karena tadi dihantarkan sugesti yang positif di dalam audio terapi. Jadi kalau yang dilakukan beberapa sahabat-sahabat itu sebelum tidur dia dengerin afirmasi-afirmasi yang positif, sugesti-sugesti yang positif tentang kemakmuran, tentang kebahagiaan, tentang kesuksesan, itu sangat berpengaruh, Gus. Sangat berpengaruh. Dan saya boleh katakan, saya bicara lingkup saya aja dulu ya. 90% dari peserta saya semuanya berubah karena memang rutinitas dari mendengarkan audio terapi afirmasi positif. Habit berarti ya? Habit lagi-lagi. Jadi di kelasnya nanti dikasih yang eksklusif dapat Mas. Oh, yang semua eksklusif. fasilitas dapat. Oh, apa aja? Termasuk audio terapi. Sampai hari ini sih masih ada audio terapi syukur dengan luka batin, karena itu memang pokok pentingnya bawah sadar kita tuh harus ngasih basic nutrisi, gitu ya? Basic. Kemudian untuk keberlimpahannya misalkan terapi magnet uang apa segala macam, itu sambil berjalan pasti dapat. Itu suaranya Gus Baraja sendiri? Saya sendiri gitu. Secara profesional mungkin kalau ada yang puas di YouTube, ya bisa kebayang. Kalau di YouTube udah puas, kalau pindah ke yang lebih profesional kan bisa kebayang. Seperti itu. Itu dapat wahyu dari mana ketika bikin afirmasi? Saya buat audio terapi itu Mas, bisa satu audio terapi itu bisa sampai 3 bulan Mas. Jadi nggak dapat lagi, jadi saya dengerin sendiri, nggak dapat feel-nya, hapus bikin lagi. Nanti cari benar-benar sampai benar saya relax, perasaan saya udah enak, bisa mengerti maksud si pendengar, nanti baru saya buat lagi. Kalau sekiranya belum 100%, nggak akan saya keluarkan. Gitu. Baik. Ini menarik ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Jadi point of view-nya teman-teman harus mengubah habits begitu ya.
mengubah habits yang negatif diganti yang menjadi lebih positif. Salah satunya adalah mungkin dengan mendengarkan audio terapi dari Gus Baraja, afirmasi-afirmasi yang positif gitu ya, termasuk buku-buku yang ya pengembangan diri yang menunjang, gitu ya, yang mendukung. Kebiasaan yang nantinya akan mengubah nasib. Betul. Begitu ya Gus ya. Oke. Nah, kita mulai masuk ke topik inti terkait dengan ini deh. Banyak sahabat-sahabat itu yang mengeluh gajiku UMR terus gitu ya. Nanti mau dengerin audio afirmasi berapa ratus kali yang namanya kita kerja di pabrik dengan gaji UMR gitu kan. Ya udah segitu aja dapatnya gitu. Jadi sudah di blok dulu gitu. Potensi-potensi rezeki dari luar itu sudah ditutup gitu. Nah, langkah yang harus dilakukan sahabat-sahabat yang kemudian dia supaya gajinya tidak UMR seumur hidup itu kira-kira secara konkret real apa menurut Gus Baraja? Baik, kalau pertanyaan ini jadi seperti seakan curhat jadinya saya Mas. Karena bagaimanapun saya juga melewati fase-fase yang menurut saya sulit kala itu ya. Dengan gaji 1,8 juta saja Mas, dimana kebutuhan harus tercukupi oleh gaji tersebut. Nah, mungkin saya tidak perlu cerita, langsung aja to the point pada kiat-kiat yang harus dilakukan seperti apa ya. Yang saya sempat tulis itu Mas, yang terpenting adalah jangan bersandar hidup kita itu kepada perusahaan di mana tempat kita bekerja. Ini benar-benar tipis banget ini Mas, di pikiran bawah sadar kita tipis banget. Hampir tidak terasa, dan bahkan menurut mereka saya tidak bersandar pada perusahaan, tapi realitanya ketika terjadi sesuatu kadang nangis, stres apa segala macam. Nah, kita cek dulu ya. Jadi teman-teman harus dicek dulu di dalam keyakinannya, benarkah Anda tidak bergantung kepada perusahaan gitu. Kalau sebagai pemahaman supaya teman-teman terbuka pemikirannya, saya tuh memegang arti yang sangat simpel saja Mas. Mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa yang bertakwa kata Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Jadi belum uang dulu Mas, jalan keluar dulu. Jalan keluar. Baru kalimat berikutnya begitu indahnya Quran itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru aku berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah engkau duga kata Allah. Awas, gajimu berarti kamu duga. Sudah pasti, saya gaji 1 bulan 1,8 juta kala itu. Itu saya duga Mas. Gitu. Mas Hendra kerja di perusahaan misal gitu ya, dapat gaji 20 juta, itu diduga. Belum termasuk kalimat yang Allah maksud. Berarti yang Allah sampaikan itu pasti akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak kita duga. Nah, tidak sampai di situ Mas. Wa may yatawakkalallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang berserah diri padaku, let go lah. Itu definisinya ke situ. Lepas dan lain sebagainya, lebih ketawakal, memasrahkan diri, Allah akan cukupkan urusannya. Nah, sementara sampai di situ dulu, berarti pikiran kita harus benar-benar, oh iya ternyata masih banyak peluang rezeki yang tidak kita duga. Nah, itu harus diyakini. Tapi sebenarnya tidak diyakini pun terjadi Mas. Karena itu janji Allah. Allah itu menepati janji. Nah, setelah itu kalau sudah tertanam di pikiran bawah sadar, mulailah untuk satu merubah kebiasaan, yang kedua ambil banyak peluang dalam hidupmu. Buka diri. Kadang-kadang mohon maaf, 1000 maaf ini teman-teman yang sudah kelok atau kekunci di perusahaan gitu, agak susah untuk membuka diri Mas. Gitu. Nah, saya lakukan dulu, saya membuka diri. Ternyata ketika saya resapi kalimat ini Mas, hanya dalam kurun waktu 2 minggu setelah saya dipecat, mengundurkan diri tepatnya, itu datang teman saya untuk ngajak lagi, tapi nggak dalam kerja terikat, gitu. Nah, ternyata dari gaji 1,8 saya bisa sampai di 10 sampai 20 juta Mas. Ya walaupun profesinya ya melayani orang, saya driver apa segala macam. Nah, setelah itu di situ saya belajar untuk tidak bergantung kepada selain daripada Allah. Artinya kerja freelance nggak ada gaji, nggak ada gaji, pokoknya ada orang datang kita layani. Nah, dari situ mengolah banget yang namanya pikiran. Oh iya, kalau saya nggak berdoa, saya nggak deket sama Allah, saya nggak dapat rezeki. Gitu. Prinsipnya satu aja, bahwa ternyata ada rezeki yang tidak kita duga. Kalau gajimu itu kamu duga. Gitu. Ada salah satu guru saya dulu juga mengalami hal yang sama sih. Awalnya saya nggak percaya kalau orang nggak punya pekerjaan tetap itu bisa kaya, itu saya nggak percaya gitu kan. Tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri loh, kok iya ya uang yang datang
dari yang nggak diduga-duga biasanya lebih besar gitu kan ya. Dan dia memang benar-benar kalau stratifikasi kemakmuran ya dia bisa membuktikan sih. Jadi pertama harus diyakini bahwa potensi rezeki itu tidak hanya dari perusahaan aja. Iya, betul. Harus berani membuka cakrawala berpikir gitu ya, Gus ya. Dan membuka pandangan kita di luar. Kayak contoh misalkan Mas, dicek lagi. Oke. Banyak nggak orang yang tidak bekerja di perusahaan malah jauh lebih kaya? Oh, banyak lah. Bagi orang yang bekerja, bagi orang yang tidak bekerja, mengatakan bahwa yang bisa kaya hanya yang mereka bekerja di perusahaan. Tapi yang di perusahaan juga berpikir ternyata peluang kaya itu malah didapat di luar, bukan di perusahaan. Nah, ini kan sebenarnya hanya pola pikir saja, Mas. Balik lagi ke subconscious mind tadi. Apa yang ditanamkan dalam bawah sadar itu yang terjadi. Sip. Nah, itu kalau terkait dengan yang kemudian biar caranya supaya tidak UMR terus gajinya seumur hidup gitu ya. Awalnya dimulai dari situ ya guys ya. Dan akhirnya kemudian peluang-peluang itu muncul karena kita memberikan atensi gitu. Bayangin kalau kita nggak ada atensi gitu. Kita tahu bahwa atensi itu adalah ibu dari pengetahuan itu sendiri gitu ya. Dengan adanya atensi itu, atensinya ke peluang-peluang, otomatis karena kita ini magnet ya guys ya, kita akan menarik sesuai dengan yang atensi kita gitu ya. Nah, ketemu teman-teman ya. Oke, sip. Satu kunci sudah kita dapatkan. Satu poin, Mas. Nggak tahu saya teman-teman sadar apa enggak. Tonton aja terus channel Ngaji Roso. Mau Anda punya punya keyakinan bahwa kalau saya keluar dari pekerjaan saya mau makan apa, misalkan punya prinsip begitu. Tonton aja terus channel-channel pengembangan diri Ngaji Roso dan semua channel-channel yang baik, yang mengajak Anda itu menjadi lebih berkembang. Tanpa Anda sadari, Anda pelan-pelan sedang menginjek keyakinan itu dalam bawah sadar. Entah kapan itu, Anda pasti punya keberanian untuk setidaknya keluar dari zona nyaman Anda. Ini kan zona nyaman aja nih, Mas. Gitu. Nah, ini banyak yang sudah membuktikan sih, Gus ya. Teman-teman di Merauke gitu, dia nggak ikut apa-apa, Gus. Cuma nonton Ngaji Roso dari awal sampai akhir gitu ya. Dia tuh sampai pengen nemuin saya, pengen testimoni gara-gara nonton konten-konten kita selama ini gitu. Hutang 600 juta itu bisa lunas dengan mudah. Banyak yang cerita seperti jadi itu. Juga di channel saya. Iya, relate ya, nonton Ngaji Roso, nonton channelnya Gus Baraja dan beberapa channel pengembangan diri yang lainnya. Ya meskipun agak mental gratisan nggak apa-apa sih. Yang penting kita sudah ada effort lah paling nggak ya, daripada kemudian tidak melakukan apa-apa gitu. Betul sekali. Nah sekarang Gus, kalau misalnya begini Gus, rata-rata UMR itu kan 3 juta, 4 juta gitu ya. Ada yang di kabupaten tertentu, kota tertentu tuh 2,5 juta, 2,700.000 gitu. Nah supaya kemudian kita bisa memiliki penghasilan 10 juta pertama, ini kan banyak ini. Kayak saya dulu kan gitu. Gaji saya dari 2 kantor itu 6 juta misalnya. Gimana ya caranya biar bisa 10 juta gitu. Saya dulu angen-angen terus gitu ya. Tapi saya punya azam yang sangat kuat Gus. Jadi nanti mesti 10 juta. Setelah 10 mesti sekian. Nah, kalau teknik dari Gus Baraja sendiri bagaimana tuh? Anggaplah gajinya sekarang UMR ya. Coba deh, bisa nggak bisa? Harus bisa. 10% dari income Anda sisihkan untuk sedekah. Bismillah ya. Sekarang buang jauh-jauh standar kekayaan itu 2,5 juta UMR Anda maksudnya. Standar kekayaan itu di mana Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Misalnya katakanlah 10 juta, standar kepuasan saya, bukan kekayaan deh. Kepuasan saya adalah 10 juta. Pertama dari UMR Anda, potong 10%, sedekahkan. Rutin. Tiap bulan sekali. Tapi biasanya kalau praktek ini Mas, nggak 1 bulan Mas. Bulan pertama potong 10%. Perhatikan baik-baik rezekinya. Kalau ada rezeki dari jalan yang berbeda, ambil lagi 10%, keluarkan lagi. Terus begitu. Saya tidak yakin kalau rezekinya nggak bertambah. Kalimat saya tidak yakin kalau rezekinya tidak bertambah. Jadi mulai dari situ, terus pikirannya juga jangan melihat masalah. Ya, yang dilihat adalah anugerah apa sih yang Allah berikan hari ini ke saya. Terus itu dikonekin, dirasain, disyukurin. Terus begitu. Cuma biasanya orang-orang yang gaji UMR itu kan yang dilihat masalah terus, Mas. Makanya sambat terus, mengeluh terus gitu kan. Makanya kurangi, keluhan itu kurangi supaya tidak mengeluh. Lihat, ini sekarang kita sedang ada apa nih? Saya ada air. Kita suka kehilangan masa sekarang, Mas. Masa lalu terus yang kita bawa ke sekarang, atau ketakutan kita akan masa depan itu terus yang kita bawa. Sampai-sampai kita nggak bisa ngelihat potensi diri. Jadi selain sedekah,
hiduplah di masa sekarang. Jangan kemarin, jangan pula besok. Sekarang aja dulu. Saya ada ini, ada air, ada bentar lagi kopi datang. Udah, itu aja yang saya nikmati. Ya Allah, itu nikmat. Tiap hari begitu. Selain itu, sedekah. Terus aja. Perhatikan baik-baik. Dan yang terakhir, coba tanamkan angka 10 juta itu. 10 juta saya dapat setiap bulan. 10 juta saya dapat setiap bulan. Lagi-lagi, bukan berbohong loh Mas. Ya. Lagi-lagi, supaya bawah sadar Anda tuh benar-benar kenal dengan angka 10 juta. Familiar ya? Familiar. Gitu. Itu sederhana aja, dicoba aja. Oke. Gitu. Nah, 30 hari aja. 30 hari.